Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar lagi tematik 2F. Sekarang kita akan belajar pada subtema baru, yaitu subtema 4, merawat tumbuhan. Kita akan belajar dari halaman 84 sampai halaman 98. Dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Sebelum dimulai, kita baca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Halaman 85, subtema 4, merawat tumbuhan. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Tumbuhan sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya adalah tanaman padi. Tanaman padi menghasilkan beras. Beras dimasak menjadi nasi. Tahukah kamu cara menanam dan merawat tanaman padi? Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada cara menanam dan merawat tanaman padi. Pada gambar pertama, yang ini adalah sebelum padi ditanam, lahan sawahnya dibajak terlebih dahulu. Di sini membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi. Ya, membajak sawah bisa menggunakan kerbau atau sapi. Nah, membajak sawah menggunakan kerbau atau sapi ini bisa menyuburkan tanah. Dan juga kerbau atau sapi ketika mengeluarkan kotoran, ketika sedang dibajak nih, kerbau dan sapinya mengeluarkan kotoran. Nah, itu kotorannya bisa menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah dibajak, padinya ditanam. Setelah ditanam, padi itu tumbuh. Nah, setelah tumbuh, jangan lupa padi disemprot dengan cairan pestisida. Dengan tujuan untuk mencegah hama dan penyakit yang dapat merusak padi. Supaya padinya tetap sehat, tumbuh subur. Nah, padi-padi ini disemprot menggunakan cairan pestisida untuk mencegah hama dan penyakit. Setelah itu, padi ini di sawah kita bisa memasang orang-orangan sawah. Memasang orang-orangan sawah bertujuan untuk menakut-nakuti burung seperti burung pipit atau burung gagak atau binatang sawah yang lainnya agar tidak mematuk atau tidak merusak padi. Nah, ini adalah cara menanam dan merawat tanaman padi. Halaman 85, pembelajaran 1, bagian Ayo Membaca. Deli sedang berlibur di rumah kakek. Deli ikut kakek pergi ke kebun sayur. Deli membantu kakek mencabuti rumput di kebun. Ayo bacalah percakapan Deli dan kakek berikut. Deli: apa yang akan kita lakukan di kebun, Kek? Kakek: kita akan mencabuti rumput liar, Nak. Deli: mengapa rumput liar harus dicabut, Kek? Kakek: rumput mengambil zat makanan dari tanah.
tanaman sayur jadi kekurangan makanan. Pertumbuhannya pun jadi terganggu, Nak. Deli. Oh, begitu ya, Kek. Wah, tanaman sayurnya subur sekali. Kapan tanaman sayur ini bisa dipanen, Kek? Kakek. Iya, Nak. Mungkin bulan depan sudah bisa dipanen. Deli. Wah, semoga nanti Deli bisa ikut memanen sayuran. Pada percakapan Deli dan kakek terdapat kalimat tanya. Penulisan kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Nah, di sini kita akan bahas tentang kata tanya. Kata tanya itu seperti apa, Bu? Kata tanya itu seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, itu adalah macam-macam kata tanya. Ketika kita menulis kalimat pertanyaan atau kalimat tanya, pasti menggunakan kata tanya yang tadi Bu Fitri sebutkan. Dan jangan lupa ketika menulis kalimat tanya, di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Halaman 56. Di sini ada contoh kata tanya dan penjelasannya. Yang pertama ada kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal, untuk menanyakan sesuatu. Contoh kalimatnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, itu contoh dari kata tanya apa. Contoh yang lainnya, apa yang dibutuhkan untuk merawat tumbuhan? Nah, itu contohnya. Lalu yang kedua, ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau untuk menanyakan alasan. Contoh kalimatnya, mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Nah, ketika ada teman kalian yang tidak masuk sekolah, lalu kalian ingin tahu kenapa alasan dia tidak masuk sekolah, kalian bisa bertanya menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa kamu kemarin tidak masuk sekolah? Nah, itu. Lalu yang ketiga, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau untuk menanyakan penjelasan. Contoh kalimatnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Nah, ini pertanyaannya digunakan ketika kalian ingin mengetahui cara membuat kue bolu. Bagaimana cara membuat kue bolu? Lalu yang keempat, ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimatnya, kapan kita akan belajar kelompok? Lalu yang kelima, ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Lalu yang keenam, ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa yang piket hari ini? Nah, seperti itu ya. Lalu jangan lupa
ketika kalian menulis kalimat tanya, kalimat pertanyaan, di akhir kalimatnya kalian tulis tanda seru. Lalu intonasi dalam kalimat tanya, dalam kalimat pertanyaan itu berbeda ya dengan kalimat yang biasanya. Ada nadanya di akhir ucapannya. Tadi seperti apa yang sedang kamu lakukan. Nah, ada nadanya. Berbeda, intonasinya berbeda, tidak sama seperti kita membaca kalimat biasa. Lalu yang bagian bawahnya, bagian ayo mengamati. Setelah mencabuti rumput liar di kebun sayur, kakek pergi membeli beras. Kakek membeli 2 kantong beras yang beratnya berbeda. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini ada gambar 2 kantong beras yang beratnya berbeda. Kantong beras yang kecil ini beratnya 5 kg. Kantong beras yang besar ini beratnya 20 kg. Beratnya berbeda. Yang satu 5 kg, yang satu 20 kg. Tetapi ini satuannya sama, yaitu sama-sama kilogram. Ya, di sini satuannya sama-sama kilogram. Untuk membandingkan berat 2 benda, satuan beratnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, karena 2 kantong beras ini satuannya sama, jadi kita tidak perlu merubah satuan ukurannya. Kita tinggal menentukan mana yang lebih ringan dan mana yang lebih berat. Kalau satuannya sudah sama. Lalu kalian perhatikan rumus-rumus perubahan satuan berat ini. Yang pertama, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau dibalik, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Tinggal dibalik saja. Lalu yang berikutnya, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram atau 10 ons. Ketika dibalik, 10 hektogram atau 10 ons sama dengan 1 kilogram. Yang ketiga, 1 hektogram sama dengan 100 gram. Ketika dibalik, 100 gram sama dengan 1 hektogram. Nah, ketika kalian membandingkan 2 benda yang beratnya berbeda, satuan beratnya berbeda, misalkan benda A satuannya kilogram, benda B satuannya hektogram. Nah, ini harus dirubah dulu satuan bendanya. Apakah mau dirubah ke kilogram semua ataukah mau dirubah ke hektogram semua? Tetapi kalau sudah satuannya sama, kalian tinggal pilih saja mana angka yang besar dan mana angka yang kecil. Kalau angkanya besar berarti itu benda yang paling berat. Kalau angkanya kecil berarti itu benda yang ringan. Halaman 87, lanjutan dari 86. Beras yang dibeli kakek, satuan beratnya sudah sama. Jadi, beras kemasan 5 kg lebih ringan dibandingkan kemasan 20 kg. Karena angka 5 lebih kecil dari angka 20, jadinya lebih ringan. Coba bandingkan berat benda berikut. Bandingkan dengan menuliskan lebih berat dari atau lebih ringan dari. Nah, untuk mengisi soal yang ini, silahkan kalian isi. Kalian samakan dulu satuan beratnya supaya bisa kalian bandingkan apakah benda itu lebih berat dari
atau lebih ringan dari. Kalian samakan dulu satuan berat bendanya. Lalu yang bagian bawahnya, ayo berkreasi. Kakek mengolah sampah rumput dari kebun menjadi pupuk kompos. Sampah rumput menjadi lebih berguna setelah dijadikan pupuk. Barang-barang bekas di sekitar kita dapat diolah menjadi barang yang lebih berguna. Di antaranya digunakan sebagai bahan hiasan. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam membuat sampul buku menggunakan bahan bekas. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan: buku, potongan kain bekas atau kain berbahan katun atau flanel, kancing, alat tulis, lem, dan gunting. Langkah membuatnya: yang pertama, ukurlah panjang dan lebar buku yang akan disampuli. Yang kedua, ukurlah buku dalam keadaan terbuka. Yang ketiga, potonglah kain sesuai ukuran buku. Yang keempat, lebihkan selebar 5 cm di setiap sisinya untuk menempelkan lem. Yang kelima, letakkan buku dalam keadaan terbuka di atas kain yang sudah dipotong. Yang keenam, lipatlah kain sehingga membungkus permukaan sampul buku. Yang ketujuh, rekatkan lipatan menggunakan lem. Yang kedelapan, hiaslah bagian luar sampul. Hias dengan menempelkan kancing bekas atau sisa potongan kain bekas yang berbeda warna. Dan yang kesembilan, buatlah bentuk tumbuhan atau benda kesukaanmu. Nah, ini bisa kalian praktikkan di rumah langsung bersama ayah atau bunda atau kakak. Halaman 89, bagian ayo berlatih, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Kalian kerjakan soal nomor 1 saja. Buatlah kalimat tanya menggunakan kata tanya berikut dari A, B, C, dan D. Tidak usah menggunakan huruf tegak bersambung. Kalian tulis saja menggunakan tulisan biasa. Halaman 90, pembelajaran 2, bagian ayo membaca. Di kebun sekolah Nina ada bermacam-macam tanaman. Tanaman di kebun ditanam oleh siswa. Siswa bertanggung jawab merawat tanaman tersebut. Setiap hari, tanaman dirawat oleh siswa yang piket. Setiap siswa mendapat giliran piket. Merawat tanaman ada tata tertibnya. Berikut tata tertib merawat tanaman di kebun. Yang pertama, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Nah, kalian di sekolah ataupun di rumah menyiram tanaman dengan air secukupnya ya, tidak boleh terlalu banyak. Disiram setiap hari. Lalu yang kedua, mengembalikan alat berkebun ke tempat semula. Ketika kalian sudah merawat tanaman atau misalkan kalian sudah selesai menyiram tanaman, nah alat siramnya kalian simpan lagi di tempat semula, tidak boleh disimpan sembarangan. Di sini disimpan di rak khusus untuk alat-alat berkebun. Nah, kalian simpan lagi nih di lemari atau di rak tersebut. Lalu yang ketiga, membersihkan sampah di kebun. Dan yang keempat, membersihkan rumput pengganggu atau mencabut-cabut rumput liar. Halaman 92, bagian ayo bermain peran. Nina menyapa Joni yang sedang menyiram tanaman.
Bacalah percakapan antara Nina dan Joni berikut. Nina, apa yang sedang kamu lakukan, Joni? Joni, aku sedang menyiram tanaman, Nin. Hari ini aku bertugas piket. Nina, mengapa kamu menyiram tanaman siang hari? Joni, tadi pagi aku terlambat datang. Aku tidak sempat menyiram tanaman. Nina, sebaiknya tidak menyiram tanaman pada siang hari, Joni. Air akan mudah menguap pada siang hari. Joni, oh begitu ya. Jadi, kapan sebaiknya kita menyiram tanaman? Nina, sebaiknya pada pagi hari sebelum pukul 10 atau sore hari. Joni, wah, terima kasih sudah memberitahuku, Nin. Nina, sama-sama, Joni. Nah, pada percakapan Nina dan Joni ini terdapat kata tanya. Yang mana kata tanyanya? Nah, nanti Bu Fitri sebutkan, kalian garis bawahi ya kata tanyanya. Di sini kata tanya atau kalimat pertanyaannya ada pada percakapan Nina yang pertama. Kalimatnya yaitu, apa yang sedang kamu lakukan, Joni? Nah, itu silakan kalian garis bawahi. Kalimat ini adalah kalimat pertanyaan. Terdapat kata tanya. Kata tanyanya apa ya? Kata tanyanya yaitu kata apa. Lalu di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Nah, ini berarti kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Silahkan digaris bawahi. Lalu kalimat tanya yang berikutnya masih pada percakapan Nina yang ketiga. Kalimat tanyanya yaitu, mengapa kamu menyiram tanaman siang hari? Nah, silahkan digaris bawahi. Mengapa kamu menyiram tanaman siang hari? Pada kalimat tanya ini ada kata tanya mengapa. Lalu di akhir kalimatnya menggunakan tanda tanya. Berarti ini adalah kalimat pertanyaan. Lalu yang berikutnya ada pada percakapan Joni. Pada bagian kalimat, kapan sebaiknya kita menyiram tanaman? Nah, itu adalah kalimat pertanyaan. Karena terdapat kata tanya kapan. Dan di akhir kalimatnya ada kata tanya. Kapan sebaiknya kita menyiram tanaman? Silakan kalian garis bawahi. Nah, itu ya kalimat tanya atau kalimat pertanyaan yang ada pada percakapan Nina dan Joni. Halaman 93. Silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih soal nomor 1. Soal nomor 1 saja. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Silahkan kalian pahami materinya, lalu kalian kerjakan soal-soalnya dengan benar. Tetap semangat ya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.